Baik teman-teman, pertemuan kali ini saya akan membahas tentang LTMPT, SNMPTN, UTBK SBMPTN, dan Mandiri. Saya tidak akan membahas mengenai tata cara pendaftarannya, persyaratannya, dan sebagainya. Saya hanya akan menguraikan apa yang dimaksud dengan istilah-istilah ini. Apa istilah-istilah ini? Saya akan bahas dengan sederhana yang saya pikir akan mudah dipahami oleh siswa dan siswi tamatan SMA kelas 3 yang sekarang ya. Nah, saya mulai dari LTMPT. LTMPT adalah singkatan dari Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nah, secara sederhananya LTMPT itu adalah panitia yang dibentuk. Panitia yang dibentuk untuk mengatasi tata cara masuk perguruan tinggi negeri atau tata cara mendaftar. Jika kita ingin masuk di perguruan tinggi negeri, jadi ada tata caranya untuk melakukan pendaftaran. Nah, itu yang dilakukan oleh LTMPT. Dia semacam panitia. Nah, sebelumnya itu saya perlu jelaskan. Masuk di perguruan tinggi negeri ada tiga langkah jalur yang dilalui. Ada SNMPTN, ada SBMPTN, dan ada Mandiri. Nah, ketiga jalur ini itu terbuka tidak serentak atau langsung terbuka bersamaan. Tidak. Dia terbuka bergantian. Dimulai dari SNMPTN terlebih dahulu, UTBK terlebih dahulu, kemudian UTBK selanjutnya, dan seterusnya Mandiri. Nanti saya jelaskan satu persatu. Nah, itu tentang jalur pendaftaran masuk perguruan tinggi negeri. Nah, kita kembali ke LTMPT. LTMPT ini bisa diakses dengan membuka website resminya atau situsnya. Caranya cukup mudah. Kita langsung membuka Google. Teman-teman sudah pasti tidak asing dengan Google, kecuali yang di pelosok yang memang tidak punya jaringan. Jadi saya tunjukkan caranya. Kita buka Google, kemudian ketik di Google LTMPT. Nah, di layar sudah ada yang saya ketik LTMPT, saya tinggal klik. Nah, di website resminya ini saya memperlihatkan bagaimana sih tampilan website LTMPT itu ketika diakses. Nah, saya klik urutan kedua website resmi LTMPT. Saya klik ini. Di sini nantinya akan muncul LTMPT, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nah, seperti ini teman-teman pada layar. Bisa kita lihat bersama-sama beranda yang muncul di layar HP teman-teman atau laptop teman-teman, komputer teman-teman ketika mengakses website LTMPT. Website ini adalah website resmi dari LTMPT. Jadi semua informasi yang diunduh di dalamnya itu akurat. Jadi kalau ada keraguan dari teman-teman untuk mengakses informasi yang biasanya tidak terlalu akurat, nah silakan lakukan di LTMPT. Informasi itu tidak ada yang semuanya informasi terlindungi. Semuanya informasi diupload atau diunduh sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan semuanya akurat. Nah, itu tentang LTMPT. Jadi saya ulang sekali lagi, LTMPT itu semacam panitia yang dibentuk dan bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia. Nah, itu. Yang kedua, di dalam LTMPT ini membuka
jalur untuk pendaftaran masuk perguruan tinggi negeri. Jadi ada jalur. Jadi saya mau jelaskan tentang jalur ini. Misalnya kita mau mengakses satu wilayah. Jadi ada jalur-jalur tertentu yang harus kita lalui. Misalnya saya mau dari Mamasa mau ke Polewali. Jadi ada jalur untuk dari langsung lewat Mesawa atau langsung bisa lewat Mamuju. Mana jalur yang lebih mudah? Atau mana jalur yang sesuai dengan syarat kita, apa kita punya SIM atau dan sebagainya. Nah, itu jalur-jalurnya untuk masuk mendaftar di perguruan tinggi negeri. Nah, LTMPT membuka jalur itu. Ada jalur SNMPTN, UTBK, SBMPTN. Ada 2 jalur yang dibuka oleh LTMPT. Nah, jalur ini tadi terbuka tidak bersamaan, bergantian. Yang pertama terbuka dulu adalah SNMPTN. Biasanya linknya bisa diakses itu di bulan Desember. Desember sudah ada formasi yang diluncurkan untuk SNMPTN. Dan itu bisa diakses di sini, di link yang ada di layar HP teman-teman. Formasi SNMPTN, persyaratan, tata cara pendaftaran, dan sebagainya itu sudah bisa diakses di bulan Desember setiap tahun. Nah, apa itu SNMPTN? SNMPTN adalah singkatan dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nah, dulu pada waktu juga saya masih SMA, saya biasa dengar ada jalur undangan untuk masuk perguruan tinggi negeri. Nah, jika teman-teman juga biasa mendengar itu, nah jalur undangan inilah yang dimaksudkan dengan SNMPTN. Nah, SNMPTN itu biasa disebut orang jalur undangan. Kenapa biasa orang menyebutnya jalur undangan? Karena kita masuk atau kita mendaftarkan diri di salah satu perguruan tinggi negeri itu tanpa melalui tes, tetapi hanya melalui verifikasi nilai sekolah. Jadi jalur ini dia tidak lagi melakukan tes kepada calon mahasiswa, tetapi yang dilakukan adalah verifikasi nilai sekolah. Jadi kalau kita mendaftar nanti, kita harus menyetor atau menyerahkan nilai sekolah sesuai dengan yang diminta oleh LTMPT. Nah, saya tidak akan membahas mengenai tata cara pendaftaran, persyaratan, dan sebagainya. Kecuali kalau teman-teman ingin pembahasan itu, silakan komen di kolom komentar. Nah, itu sedikit tentang SNMPTN. Jadi, itu pendaftaran yang pertama kali dibuka untuk masuk perguruan tinggi negeri, mendaftar masuk perguruan tinggi negeri. Nah, setelah itu biasanya SNMPTN ini dibuka dari bulan Desember sampai Februari, sampai Maret, sampai Februari. Nah, setelah itu jalur kedua yang akan dibuka oleh LTMPT adalah UTBK SBMPTN. UTBK SBMPTN itu jalur kedua. Biasanya terbuka dari bulan Maret sampai Juni atau Juli kalau tidak salah. Yang jelasnya sekitaran itu. Nah, apa itu UTBK SBMPTN? Pertama dulu UTBK. Pada tahun 2019 formasi SBMPTN itu ditambah, yaitu ada UTBK-nya. 2018, 2017, 2016 ke bawah itu belum ada UTBK. Nanti 2019 baru ada formasi baru UTBK. Nah, UTBK ini adalah tes untuk masuk perguruan tinggi negeri yang dilaksanakan oleh LTMPT. Nah, tes itu seperti apa? Tes itu dilaksanakan langsung di berbagai tempat yang ditunjuk oleh perguruan tinggi
yang ditunjuk oleh LTMPT yang tergantung kita daftarkan pada waktu mendaftar dulu. Nah, misalnya saya memilih tempat tes di Makassar, maka saya tes langsungnya di Makassar. Saya dari Mamasa akan langsung ke Makassar, seperti itu. Atau saya memilih di Polewali atau di Majene dan sebagainya, maka tempat tes saya di tempat yang saya pilih itu. Nah, kemudian di dalam tes UTBK kita akan diperhadapkan dengan soal-soal. Nah, saya tidak akan membahas soalnya. Nah, selanjutnya SBMPTN. Nah, UTBK dan SBMPTN ini bersambung. Nanti setelah tes UTBK selesai, nilainya akan kita input ke SBMPTN. Jadi, sederhananya begini. Kita melakukan tes dulu yang disebut dengan UTBK, yang kemudian nilainya nanti akan kita input ke SBMPTN. Nah, setelah penginputan ke SBMPTN, kita tinggal menunggu hasil. Apakah kita lolos dengan hasil tes yang sekian dan sekian atau tidak. Nah, itu mengenai SBMPTN. Jadi, sudah ada dua jalur tadi. Yang pertama SNMPTN, yang kedua UTBK. Itu dua jalur yang dibuka oleh TMPT. Nah, lalu ada jalur mandiri yang biasa juga digunakan teman-teman untuk mendaftar masuk perguruan tinggi negeri. Apa ini jalur mandiri? Apakah dia masuk LTMPT atau tidak? Jalur mandiri itu tidak masuk di LTMPT. Jalur mandiri itu dibuka oleh kampus masing-masing atau perguruan tinggi masing-masing. Misalnya di Universitas Negeri Makassar itu membuka jalur mandiri dengan kebijakannya sendiri. Ya, mungkin ada beberapa hal yang bekerja sama dengan LTMPT, misalnya seperti kalau tidak salah 2 tahun lalu atau yang tahun lalu itu menggunakan akun LTMPT. Tetapi kebijakan-kebijakan yang ada di dalamnya itu tidak dari LTMPT, tetapi itu langsung dari perguruan tingginya. Jadi kalau kita mendaftar mandiri, maka yang mengatur jalurnya adalah perguruan tinggi negeri itu sendiri. Jadi apapun yang diinstruksikan oleh perguruan tinggi negeri itu yang harus kita lakukan. Itu tentang mandiri. Jadi setelah selesai semua SBMPTN, misalnya teman-teman mendaftar SNMPTN tidak lolos, mendaftar SBMPTN tidak lolos, kemudian langkah yang terakhir dilakukan adalah mandiri. Nah, ini mandiri itu yang terakhir, formasinya akan terakhir keluar setelah pengumuman SBMPTN. Misalnya Anda dinyatakan tidak lolos di SBMPTN, maka silahkan teman-teman menunggu formasi dari kampus mengenai pendaftaran mandiri. Nah, mandiri ini bisa diakses langsung di website resmi perguruan tinggi negeri. Jadi, kita tidak bisa akses di situs LTMPT. Akses langsung di perguruan tinggi negeri. Terserah mau perguruan tinggi negeri apa yang teman-teman minati, akses di situ. Nah, itu sedikit mengenai SNMPTN, UTBK, dan mandiri yang juga membahas tentang LTMPT. Nah, itu secara sederhananya saya ingin memaparkan ke teman-teman bagaimana sebenarnya berbagai istilah-istilah ini. Sebenarnya cukup mudah ketika kita sudah pahami, tetapi memang karena di masa-masa SMA tidak ada minat untuk ke situ, maka akan sangat sulit mereka untuk memahami. Selanjutnya, jika ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan berkomentar di kolom komentar. Nanti kita akan jawab atau juga hubungi nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Terima kasih.